Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Barada Eliezer memenuhi syarat sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. LPSK mengaku akan memberikan perlindungan penuh kepada Baradae. Baradae memenuhi syarat sebagai justice kolaborator di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menegaskan Baradae bukan pelaku utama dalam kasus tersebut. Terkait hal ini, LPSK mengaku akan memberikan perlindungan penuh untuk Barada Eliezer. Mulai 2 hari yang lalu, LPSK sudah menetapkan bahwa permohonan baik dimulai oleh pengacaranya maupun setelah kemudian tim LPSK bertemu dengan Baradae ini di tahanan Bareskrim, kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan penyataannya bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment, di samping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo melalui drama panjang rekayasa kasus yang menyudutkan mendiang Brigadir Joshua. Fakta-fakta yang ditemukan tim khusus bentukan Kapolri berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Penetapan tersangka Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua menguak fakta baru yang selama ini penuh misteri. Sebelumnya Sambo membangun opini terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah dinasnya. Namun ternyata fakta penyidikan berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Kapolri pun membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Pada kronologis awal, Sambo mengaku tidak berada di tempat dan sedang melaksanakan tes PCR COVID-19 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan pula baku tembak terjadi dipicu pelecehan seksual Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo. Kasus kematian Brigadir Joshua pun baru diungkap 2 hari setelah kejadian. Namun semua rekayasa ini terbantahkan pada Selasa malam 9 Agustus 2022. Dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Verdi Sambo telah menjalani 4 kali pemeriksaan. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE . Hei pemirsa, yang Anda saksikan saat ini di layar televisi Anda adalah tim Inafis Bareskrim Polri yang sudah tiba di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Seperti yang Anda saksikan, tim Inafis sudah
turun dari kendaraannya dan sedang berjalan menuju ke rumah Verdi Sambo. Hingga saat ini dari tim Inavis ini baru saja tiba, pemirsa, dan rencananya mereka akan memeriksa rumah kediaman Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa Brigadir Joshua dinyatakan tewas tertembak di kediaman rumah dinas Verdi Sambo. Para rekan-rekan media serta masyarakat tidak diperkenankan untuk mendekati lokasi dikarenakan memang dari petugas sendiri mensterilisasi kawasan untuk pemeriksaan lanjutan. Sejumlah petugas terlihat berjaga-jaga di depan kediaman Verdi Sambo untuk mensterilkan area di mana nantinya dari tim khusus Polri ataupun Bareskrim ini akan menyelidiki ulang dan menggeledah ataupun memeriksa rumah Verdi Sambo terkait pembunuhan dari Brigadir Joshua. Sebelumnya pada pernyataan Verdi Sambo sempat menyatakan bahwa adanya kejadian ataupun baku tembak pada saat kejadian. Namun pada saat tim khusus dibentuk oleh Kapolri, mereka menemukan adanya fakta terbaru bahwa tidak ada proses tembak-menembak di kediaman rumah Verdi Sambo. Iya, kanannya. Seperti diketahui sebelumnya Verdi Sambo menyatakan bahwa Brigadir Joshua sempat melecehkan istrinya yaitu Putri Chandrawati sehingga menyebabkan Verdi Sambo memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brigadir Joshua. Setelah lebih dari 1 bulan lamanya pemeriksaan dan penyelidikan, diketahui bahwa tidak ada pelecehan seksual dan tidak ada baku tembak di kediaman rumah Verdi Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Nunduk dong depan dong. Waduh, berat. Dan pemirsa,
Komnas HAM saat ini sudah tiba di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta. Dan pemirsa sudah bersama kami Aya Nufus dari Kompleks Polri Duren 3. Selamat sore Aya, tim Puslap 4 dan Komnas HAM ini sudah tiba di sana, lalu selanjutnya seperti apa Aya? Ya, Arisa, selamat siang. Ini kawasan Duren 3 itu tepatnya di TKP terjadinya penembakan Brigadir J, yaitu di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Memang telah tiba satu menit yang lalu, sekitar 1 menit yang lalu itu pihak dari Komnas HAM dan terlihat ini Pak Anam dan juga Bapak BK Ulung hadir di sini bersama dengan tim lainnya. Begitu Alista dan juga pemirsa, yaitu tim Inavis dan juga dari beberapa tim lainnya seperti Dokes, kemudian juga ada tim lainnya yang belum dapat kami pastikan, tapi tentunya penyidik begitu ya juga hadir di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini untuk melakukan penyidikan lebih dalam, yang mana juga telah disampaikan bahwa akan ada pendalaman terkait obstruction of justice atau upaya penghalangan hukum yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini. Dan sejauh ini pihak dari Inavis masih melakukan persiapan ya. Begitu terlihat Inavis dan juga tim penyidik sedang melakukan persiapan, di mana di sini Pak Anam dan juga Pak BK Ulung sedang melakukan doorstop gitu ya, bersama dengan awak media yang telah standby di depan rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini. Begitu Arlesta dan juga pemirsa. Soal balistik, dari soal otopsi jenazah, maupun juga dari konstruksi bangunan yang ada. Kami akan cek satu persatu berdasarkan keterangan dari ajudan, keterangan dari Mas Sambo, maupun juga bukti-bukti yang lain. Saya kira itu ya. Pak, tapi akan ada di bagian ini kan rumahnya besar gitu, maksudnya ada oh ya, kita titik-titik tertentu pokoknya semua yang terkait dengan peristiwa yang ada kami cek satu persatu. Kita nggak tahu ini bagiannya seperti apa, tapi yang jelas berdasarkan foto-foto, berdasarkan keterangan, berdasarkan info-info yang lain kami akan cek satu persatu. Termasuk jumlah tembakan, termasuk apalagi semuanya, CCTV dan yang lain sebagainya. Ceknya sama siapa? Oke ya, udah ya. Pak, ya. Pak, duduk. Iya nih, punya lensa tele pada maju-maju. Mbak, duduk Mbak. Nantinya akan menekan dan mendalami lagi apakah ada jejak upaya obstruction of justice yang dilakukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini. Dan tadi informasi disampaikan oleh Pak BK Ulung begitu,
akan dilakukan pemeriksaan dan juga penyidikan dari foto-foto, kemudian juga tadi sempat disampaikan dari berbagai barang yang ada di dalam, kemudian juga nantinya akan dilakukan penyidikan terkait dengan jumlah tembakan, kemudian juga hal-hal lainnya, sidik jari dan juga hal-hal yang merupakan atau berkaitan kuat dengan tragedi penembakan yang terjadi terhadap Brigadir J dan juga Irjen Verdi Sambo dan 3 tersangka lainnya. Begitu Arlista dan juga pemirsa. Ayah, apakah dari petugas membatasi jumlah anggota Komnas HAM yang akan mengikuti pemeriksaan ataupun penyidikan lanjutan di kediaman Verdi Sambo? Ya, untuk terkait pembatasan jumlah tim yang masuk ke dalam TKP ini kami belum dapat memastikan lebih lanjut terkait detail atau jumlah dari tim yang diperbolehkan untuk masuk. Namun sejauh dari pantauan kami ini Arista dan juga pemirsa ada belasan tim yang diantaranya adalah tim Inavis, kemudian juga tim Komnas HAM dan juga penyidik lainnya yang sudah ini baru saja memasuki TKP. Begitu, dan juga dikawal oleh sejumlah petugas kepolisian yang berjaga di depan rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini. Ayah, proses penyidikan dimulai sore hari. Kira-kira petugas membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan penyidikan lanjutan? Ya, dari informasi sebelumnya yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, yaitu Pak Dedi, begitu tim Komnas diinformasikan kemarin itu akan tiba hari ini sekitar pukul 10. Namun dari yang kami pantau di sini tim Humas tiba pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, yang mana ini sebelumnya tim Inavis terlebih dahulu tiba, yaitu sekitar 15 menit sebelum Komnas HAM tiba. Dan jika tim Komnas HAM ini baru saja melakukan penyidikan atau baru tiba sekitar pukul 15 ini dan baru melakukan penyidikan, kami perkirakan begitu dari penyidikan yang sudah begitu ya, harus ada juga pemirsa, ini akan memakan waktu sekitar beberapa jam, atau kami perkirakan ini akan selesai pada malam hari begitu. Namun belum dapat kami pastikan pukul berapa akan diselesaikannya. Tapi suruh Ayah, diprediksi untuk proses penyelidikan lebih lanjut ini pada malam hari. Lantas apakah ada alat-alat khusus untuk penyelidikan lanjutan pada hari ini? Ya, tadi kami hanya melihat beberapa peralatan saja, yaitu berupa tas-tas yang dibawa oleh. Iya, tadi saya baru saja melakukan pemantauan begitu ya, dan saya melihat dari sejumlah tim Arlista dan juga pemirsa yang baru sampai, itu baik dari Komnas HAM, Inavis ataupun tim penyidik lainnya. Barang yang dibawa oleh tim itu yang kami lihat hanya berupa tas yang tidak dapat kami pastikan apa isi di dalamnya begitu. Namun sudah dipastikan itu merupakan alat-alat untuk penyidikan yang akan dilakukan, di mana tadi Pak BK Ulung dan juga Pak Anam begitu dari Komnas HAM memberikan informasi sedikit terkait penyidikan yang akan dilakukan, yang mana beberapa diantaranya akan melakukan penyidikan begitu dari foto, kemudian juga jumlah tembakan nantinya akan dianalisis lebih dalam lagi, kemudian juga sidik jari nantinya yang ada di sana juga akan dilakukan penyelidikan lagi, yang mana hal ini Arlista dan juga pemirsa merupakan upaya dalam mendalami begitu jejak upaya obstruction of justice atau upaya penghalangan hukum yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Begitu Arista dan juga pemirsa. Ayah, apa target yang ingin dicapai Komnas HAM pada saat mengikuti penyelidikan lanjutan pada hari ini, Ayah? Ya, diketahui sebelumnya ini
Komnas HAM telah melakukan beberapa analisis dan juga penyidikan sebelumnya, yaitu adanya uji balistik, kemudian juga pemeriksaan barang alat bukti gitu ya, Arista dan juga pemirsa. Dan hari ini begitu Komnas HAM ini memiliki target bahwa Komnas HAM akan menyelidiki lebih dalam terkait upaya penghalangan hukum yang dilakukan tersangka di dalam rumah atau TKP dari tragedi penembakan Brigadir J ini. Dan untuk info lebih lanjut kami belum mendapatkan lagi begitu Arista dan juga pemirsa, namun nanti kita setelah penyidikan selesai kami akan menginformasikan lebih lanjut terkait penyidikan yang dilakukan Komnas HAM bersama dengan tim Inavis ini. Ayah, berdasarkan hasil analisa dari Komnas HAM, apa saja kira-kira yang dimiliki Komnas HAM upaya obstruction of justice yang mereka dapatkan? Ya, sebelum ini untuk terkait obstruction of justice yang akan dilakukan, kami belum mendapatkan informasi karena baru saja dimulai penyidikannya. Namun obstruction of justice ini dilakukan karena sebelumnya Komnas HAM dan juga tim penyidik dan juga Inavis telah melakukan penyidikan lainnya yang mana ini mengarah ke arah obstruction of justice atau upaya penghalangan hukum. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan sebelumnya yang ditemukan oleh Komnas HAM begitu Arista dan juga pemirsa, yang mana hal ini membuat Komnas HAM melakukan obstruction of justice kembali di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini. Baik Ayah, terima kasih banyak atas. Baik Ayah, untuk saat ini kami ingin minta kepastian kembali bahwa tim apa saja yang hari ini melakukan penyidikan lanjutan di rumah dinas kediaman Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Ya, Arista dan juga pemirsa, tadi sekitar pukul 15 kami melihat kedatangan dari tim Inavis yang mana memang sebelumnya ini telah disampaikan oleh Kadif Humas Polri begitu bahwa akan ada penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Komnas HAM bersama dengan tim Inavis dan juga penyidik dari Bareskrim begitu, dan yang mana hal ini dilakukan karena adanya penemuan-penemuan dari penyidikan sebelumnya terkait obstruction of justice atau upaya penghalangan hukum, dan ini perlu dilakukan penyidikan lebih dalam begitu karena memang ini merupakan jejak upaya yang dilakukan dalam rangka penghalangan hukum begitu Arista dan juga pemirsa, dan ini baru saja dimulai. Dan kami tadi melihat tim Inavis dan juga penyidik dan juga Komnas HAM datang tidak terlalu lama begitu ya, atau dilakukan secara dinamis, dan ini tim penyidik tidak memakan waktu lama, langsung masuk ke dalam rumah atau TKP untuk melakukan penyidikan. Ayah, dari perkembangan ini dari informasi yang kami dapatkan atau dari pantauan kami begitu ya akan selesai pada malam hari, atau kami juga belum dapat memastikan. Namun biasanya begitu Arista dan juga pemirsa, penyidikan ini dilakukan dalam beberapa jam begitu, namun belum dapat kami pastikan detail pada pukul berapa nantinya akan selesai dilakukan ya penyidikan ini. Ayah, dari pemantauan Anda, ada berapa petugas yang memasuki rumah kediaman Verdi Sambo untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut? Ya, tadi kami melihat dari kehadiran tim Komnas HAM begitu ya, ada Pak Anam dan juga Pak Bekaulung yang ikut masuk ke dalam tempat kejadian perkara begitu bersama dengan sejumlah tim Inavis dan juga tim penyidik, yang mana kami tadi memantau dari sekilas pantauan saya begitu, saya melihat ada total belasan tim yang masuk ke dalam TKP, namun saya belum dapat memastikan berapa jumlah tim yang melakukan penyidikan di dalam rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini. Kurang lebih ada belasan petugas yang memasuki rumah dari Verdi Sambo untuk melakukan penyelidikan. Lantas untuk penjagaan ataupun petugas yang berjaga-jaga di depan rumah Verdi Sambo ini, apakah memang ketat pada hari ini saja atau hari-hari sebelumnya memang dijaga sejumlah petugas, saya?
Ya, untuk penjagaan pada saat terjadinya dilakukannya penyidikan ini memang bisa dilihat di layar kaca Anda begitu Arlista dan juga pemirsa, dijaga tidak begitu ketat begitu ya. Namun memang ada sejumlah petugas dari kepolisian yang berdiri dan mengawal proses penyidikan ini. Sebelumnya pada saat saya melakukan atau menyampaikan informasi dari rumah pribadi Irjen Verdi Sambo begitu di kawasan Duren 3 juga tidak jauh dari rumah dinas ini, memang rumah dijaga sangat ketat oleh personel Brimob begitu ya. Namun pada saat ini hari ini penyidikan dilakukan oleh Komnas HAM ini bisa dilihat di layar kaca Anda memang hanya dikawal oleh sejumlah petugas kepolisian saja. Kami tidak melihat adanya tim Brimob seperti yang telah terjadi seperti salah satunya di rumah pribadi atau kediaman dari Irjen Verdi Sambo dan keluarga. Ayah, lantas bisakah Anda mengulangi lagi pernyataan dari Komnas HAM apa saja yang ingin diraih ataupun dicapai pada saat Komnas HAM mengikuti penyelidikan hari ini oleh tim Inavis? Ya, baik Arlista dan juga pemirsa, dapat saya informasikan begitu ya, sebelumnya yang penuturan yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo begitu, memang pada 15 Agustus lalu Komnas HAM berencana begitu ya meninjau TKP pembunuhan Brigadir J, yang mana pada saat itu Kadif Humas menyampaikan bahwa Komnas HAM akan melakukan penyidikan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hari ini dari pantauan kami memang Komnas HAM tadi baru saja meninggalkan gedung dan tiba di TKP saat ini pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, yang mana ini juga tidak sampainya Komnas HAM gitu ya tidak lama dari tibanya tim Inavis dan juga tim penyidik, yang mana bisa dilihat dari kaca Anda di belakang sana terparkir begitu mobil atau kendaraan dari tim Inavis. Dan juga dari informasi Kadif Humas Polri begitu ya menyebutkan bahwa alasan dari Komnas HAM datang yakni untuk melengkapi laporannya terkait kasus dugaan pembunuhan berencana ini, dan juga di mana Komnas HAM menemukan indikasi begitu Arlista dan juga pemirsa adanya pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir J ini, dan juga Komnas HAM akan mendalami yang seperti tadi saya katakan yaitu obstruction of justice atau upaya penghambat penegakan hukum begitu, yang mana juga nantinya Komnas HAM ini seperti yang saya katakan didampingi oleh sejumlah tim, yaitu diantaranya adalah Inavis, kemudian juga tim laboratorium forensik, kemudian juga Dokpol, dan didampingi juga oleh Inspektorat Khusus Mabes Polri begitu Arlista dan juga pemirsa. Dan jika kita melihat lagi begitu ya, sebelumnya pada Jumat 12 Agustus Dirtipidum Polri Brigjen Pol Andi sempat menyebutkan bahwa telah dilakukannya gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Andrian, yang mana 2 laporan dari polisi yang dilayangkan oleh Polres Metro Jaksel seperti ancaman pembunuhan, kemudian juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J ini tidak ada begitu ya. Dan juga dari hasil gelar perkara ini tim penyidik tidak menemukan adanya peristiwa pidana dan juga hal ini begitu ya menghalang-halangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana dengan tersangka FS. Dan hari ini seperti informasi yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri begitu, Komnas HAM telah tiba untuk melakukan penyidikan lebih dalam terkait obstruction of justice yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Ayah, Komnas HAM sempat menyampaikan akan mengecek keterangan terduga yaitu Eliezer, keterangan Sambo, bukti lain-lainnya seperti foto-foto, jumlah tembakan, dan sidik jari. Apakah dari tim Komnas HAM sendiri membawa alat-alat untuk penyidikan hari ini atau memang bergabung dengan tim Inavis? Ya, Arlista dan juga pemirsa, kami melihat ini dari pantauan kami memang Komnas HAM tiba bersama dengan sejumlah tim yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah Inavis, dan kami melihat memang tim Inavis ini membawa sejumlah peralatan dan juga sejumlah tas begitu ya, yang kami duga ini merupakan alat-alat yang akan nantinya digunakan untuk melakukan penyidikan di dalam rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini atau TKP terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir J. Dan kami dari pantauan kami memang ini sesuai dengan informasi bahwa kehadiran dari Komnas HAM ini untuk melakukan penyidikan lebih dalam lagi terkait dengan obstruction of justice yang dilakukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo.
Ayah, di layar televisi pemirsa ini ada sejumlah kendaraan yang bisa dikatakan mungkin baru tiba. Apakah mereka salah satu dari tim Inavis? Ya, dari informasi yang kami dapatkan memang yang akan hadir begitu di lokasi ini atau di TKP pembunuhan Brigadir J begitu ya, tepatnya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini akan hadir Komnas HAM, kemudian juga Inavis, kemudian juga akan hadir juga tim laboratorium forensik begitu Arlista dan juga pemirsa, dan juga akan hadir juga Dokpol dan juga yang pastinya Inspektorat Khusus Mabes Polri. Dan dapat kami pastikan atau mungkin ini juga dugaan kami bahwa yang baru saja hadir ini merupakan tim dari Inspektorat Khusus Mabes Polri yang mengawal penyidikan ini berlangsung. Hingga saat ini proses penyidikan masih berjalan. Apakah nantinya usai dari penyidikan mereka akan menggelar konferensi pers ya? Iya, saat ini proses penyidikan sedang dilakukan begitu ya. Ini tidak lama dari tibanya Komnas HAM dan juga sejumlah tim yang ikut hadir dalam proses penyidikan ini, dan kami belum dapat memastikan apakah nanti akan ada konferensi pers langsung begitu ya usai selesainya konferensi pers nanti tidak dapat kami pastikan begitu akan berlangsung sesudah penyidikan begitu Arista dan juga pemirsa. Namun dari informasi yang kami dapatkan Komnas HAM akan melakukan konferensi pers, namun belum dapat kami pastikan kapan akan dilakukannya konferensi pers tersebut. Ayah, hingga saat ini penyidikan masih berlangsung, otomatis banyak kendaraan yang berada di Kompleks Polri. Lantas untuk jalur transportasi di kediaman ini apakah ditutup atau memang nantinya akan ada peralihan jalan? Ya baik Arlista, untuk peralihan jalan sendiri ini memang lokasi rumah dinas ini berada di Komplek Polri begitu ya, di mana jalannya memang tidak terlalu besar ada di sini, namun kami tidak melihat adanya peralihan jalan. Namun memang beberapa titik ini ditutup oleh portal, yang mana artinya tidak dibuka untuk publik begitu ya, tidak dibuka untuk umum jalannya. Namun untuk untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Komplek Polri ini diperbolehkan untuk berlalu lalang begitu, meskipun proses penyidikan ini sedang berlangsung. Namun seperti yang tadi Anda katakan begitu Arista, tidak ada pengalihan jalan di sekitar sini, khususnya di Jalan Raya, tepatnya di depan Komplek Polri itu sendiri begitu. Ayah, apakah Anda mendapatkan informasi kendala apa saja yang dialami tim Inavis ataupun Puslap 4 dan Komnas HAM pada penyidikan lanjutan pada hari ini? Ya, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait apakah ada halangan begitu ya terkait penyidikan yang sedang dilakukan, karena memang proses penyidikan ini baru saja dimulai begitu, dan tadi Pak Anam begitu ya dan juga Pak BK Ulung dari Komnas HAM belum sempat menyampaikan banyak informasi. Mereka hanya menyampaikan beberapa hal terkait apa yang akan dilakukan penyidikan begitu ya, seperti tadi saya katakan mereka akan menganalisis lebih dalam terkait dari barang bukti seperti foto, kemudian juga nanti mereka akan melakukan analisis lebih lanjut lagi terkait jumlah tembakan dan juga sidik jari yang ada di TKP. Namun untuk halangan begitu kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal ini, Arista dan juga pemirsa. Ayah, Verdi Sambo sempat menyatakan bahwa dirinya yang memerintahkan untuk melakukan pencopotan dari CCTV. Apakah pada hari ini dari petugas sendiri akan memeriksa ataupun menggali keterangan kemanakah CCTV yang dicopot oleh Verdi Sambo dan anak buahnya? Ya, Arista dan juga pemirsa, terkait informasi yang Anda tanyakan ini memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait itu. Namun memang dari apa yang disampaikan oleh Pak Anam dan juga tim dari Komnas HAM begitu ya, hari ini penyidikan akan dilakukan secara keseluruhan, di mana sebelumnya telah dilakukan penyidikan lainnya terkait uji balistik, kemudian juga alat bukti seperti CCTV, dan ini adalah hal yang membuat
membuat Komnas HAM melakukan upaya lebih lanjut terkait obstruction of justice di rumah dinas ini, dan nantinya sepertinya begitu ya, hal ini akan membawa banyak informasi nantinya setelah dilakukannya penyidikan ini, karena memang ini sepertinya adalah penyidikan yang akan dilakukan lebih dalam, karena memang seperti yang tadi saya katakan, tim Komnas HAM dan juga sejumlah tim lainnya akan mendalami lagi begitu ya dugaan dari upaya penghambat penegakan hukum atau obstruction of justice dari penyidikan-penyidikan sebelumnya, begitu Rista dan juga pemirsa. Baik, terima kasih banyak Ayah atas laporannya. Kami masih akan terus memantau bagaimana perkembangan penyidikan lanjutan di Duren 3. Selamat bertugas kembali Ayah. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.